kembali lagi di video pembelajaran kita. Perkenalkan, nama saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 02272411137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian materi dari video pertama sampai video ke-7 ini. Semoga teman-teman tetap semangat karena setiap pertemuan selalu membawa sudut pandang baru tentang bagaimana ekonomi dan keuangan syariah bekerja. Bukan hanya sebagai konsep agama, tetapi juga sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Di video ini, kita akan membahas topik yang menarik dan sebenarnya sangat strategis, tantangan dan peluang keuangan serta perbankan syariah. Materi ini membantu kita melihat dunia keuangan syariah dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya teori akad, bukan hanya mekanisme pembiayaan, tetapi juga bagaimana industri ini bertahan, berkembang, dan beradaptasi dalam ekonomi Indonesia yang terus berubah. Mari kita mulai dengan perlahan, terstruktur, dan tetap mudah dipahami. Bagian 1, mengapa kita harus memahami tantangan dan peluang? Di awal, kita perlu memahami dulu kenapa materi ini penting. Industri perbankan syariah di Indonesia sekarang sudah masuk ke fase yang bisa dibilang penentu arah masa depan. Setelah sebelumnya kita membahas dasar-dasar perbankan syariah, aturan-aturan BI, peran OJK, ekosistem halal, dan berbagai akad. Sekarang kita mulai melihatnya dari perspektif makro. Bagaimana industri ini tumbuh? Hambatan apa yang menghalangi? Bagaimana peluang masa depannya? Lalu, apa peran mahasiswa seperti kita dalam ekosistem itu? Nah teman-teman, ini penting karena perbankan syariah bukan hanya soal produk keuangan, tetapi bagian dari transformasi besar ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Tetapi untuk mencapai itu, kita perlu melihat apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Nah, dengan memahami tantangan dan peluang, kita bisa melihat gambaran utuh apa yang sudah bagus, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi. Bagian 2, tantangan besar keuangan dan perbankan syariah. Bagian ini menjelaskan tantangan-tantangan utama industri syariah. Supaya lebih lengkap, aku tambah contoh, penjelasan tambahan, dan sedikit konteks supaya pembahasannya lebih kaya. Yang pertama, literasi masyarakat. Tantangan literasi bukan hanya soal orang tidak paham syariah, tetapi adanya persepsi negatif, adanya informasi yang tidak akurat, kurangnya pengalaman langsung masyarakat dengan produk syariah. Misalnya, banyak orang masih percaya bahwa kalau pinjam di bank syariah, marginnya lebih tinggi. Kalau ambil pembiayaan syariah, syaratnya lebih ribet. Syariah itu sama saja, cuma ganti nama. Padahal kenyataannya pembiayaan syariah lebih transparan karena margin atau bagi hasil sudah disepakati dari awal. Syariah lebih melindungi konsumen karena tidak ada denda bunga berbunga seperti konvensional. Akad syariah berbasis aset real sehingga tidak ada spekulasi. Contoh nyata, banyak UMKM enggan meminjam dana syariah karena merasa terlalu ribet. Padahal di beberapa daerah justru pembiayaan syariah yang paling mudah bagi UMKM kecil.
Tetapi karena kurangnya sosialisasi, masyarakat belum tahu. Inilah kenapa literasi syariah harus diperluas melalui edukasi, seminar, konten digital, dan kerjasama dengan kampus. Yang kedua, market share masih kecil. Pangsa pasar bank syariah masih sekitar 7-10% dari total perbankan nasional. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi penduduk muslim Indonesia yang sangat besar. Kenapa bisa kecil? Nasabah lama masih nyaman di bank konvensional. Jaringan kantor syariah belum sebanyak bank umum. Fitur digital baru berkembang 3-4 tahun terakhir. Banyak perusahaan besar masih memakai skema konvensional. Untuk memahami tantangan ini, kita perlu membayangkan jika 70% penduduk Indonesia memakai bank syariah seperti di beberapa negara Timur Tengah, industri syariah akan menjadi mainstream dan bukan sekedar alternatif. Tapi untuk mencapai itu, kita memerlukan inovasi dan transformasi digital besar-besaran. Yang ketiga, tantangan SDM tidak hanya soal akademik. SDM yang bekerja di perbankan syariah tidak cukup hanya tahu akad. Mereka harus paham manajemen risiko, paham keuangan modern, mampu menjelaskan produk ke nasabah, mampu mengelola portofolio pembiayaan, paham literasi digital banking, dan mengikuti perkembangan fatwa. Contoh, jika pegawai tidak paham perbedaan murabahah dan musyarakah, pelayanan bisa membingungkan nasabah. Atau jika pegawai tidak terbiasa dengan teknologi, mereka akan kesulitan memberi layanan cepat. Maka, kualitas SDM adalah salah satu hal paling penting yang harus diperbaiki. Yang keempat, transformasi digital. Sebelumnya aku sudah jelaskan, tapi kita perlu melihat lebih detail. Dalam digital banking, nasabah ingin buka rekening tanpa ke kantor, ingin transaksi 24 jam, ingin mobile banking yang lengkap, dan ingin pembayaran cepat seperti kris. Ingin bisa investasi langsung dari aplikasi. Masalahnya, aplikasi bank syariah masih berkembang. Belum semua fitur setara bank konvensional. Infrastruktur digital masih butuh optimalisasi, tapi peluangnya besar. Generasi muda Indonesia adalah pengguna digital terbesar. Jadi jika bank syariah memperkuat digitalisasi, pertumbuhan nasabah bisa naik drastis. Yang kelima, ekosistem industri halal yang masih terpisah. Ekosistem halal mencakup produk makanan dan minuman, kosmetik halal, fashion muslim, UMKM halal, wisata halal, logistik halal, supply chain syariah. Namun, banyak sektor ini yang jalan sendiri-sendiri. Contoh, UMKM halal kesulitan pembiayaan syariah. Padahal bank syariah adalah partner paling cocok. Pelaku wisata halal kurang promosi, padahal bank syariah bisa mendukung dengan kredit usaha. Produk halal belum terhubung dengan ekosistem digital, padahal peluang e-commerce besar. Ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antar sektor. Bagian 3, peluang besar keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, pasar muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara muslim terbesar. Ya, artinya
kebutuhan halal tinggi, minat zakat atau wakaf meningkat, permintaan investasi syariah naik, banyak generasi muda yang ingin produk keuangan lebih etis dan berprinsip. Ini adalah peluang emas. Jika semua potensi ini digarap, Indonesia bisa menguasai pasar syariah global. Yang kedua, pertumbuhan industri halal internasional. Industri halal dunia mencakup global halal food market atau pasar raksasa, fashion muslim yang semakin trending, kosmetik dan obat halal, dan halal travel yang berkembang tiap tahun. Bank syariah bisa masuk sebagai pembiaya utama, misalnya memberi modal UMKM halal yang ingin ekspor, mendukung petani halal, mengembangkan model supply chain halal, dan memberi pembiayaan wisata halal. Jika bank syariah aktif, ekosistem halal Indonesia bisa menguasai pasar dunia. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan otoritas. Contoh dukungan pemerintah, KNEKS dibentuk untuk memperkuat ekosistem. BI dan OJK mengembangkan blueprint ekonomi syariah. Sukuk negara menjadi instrumen andalan pembiayaan publik. Bank Syariah Indonesia hadir sebagai pemain besar nasional. Ini peluang besar karena industri syariah tidak berjalan tanpa dukungan. Yang keempat, digitalisasi syariah. Vintage syariah berkembang cepat. Platform pinjaman syariah, investasi emas syariah, e-wallet syariah, zakat digital, dan wakaf produktif digital. Generasi muda, contohnya seperti kita, adalah pengguna utama teknologi ini. Artinya, masa depan digital syariah sangat cerah. Yang kelima, peluang SDM generasi muda. Mahasiswa adalah tulang punggung masa depan industri syariah. Kenapa? Nah, generasi muda lebih cepat memahami teknologi, ide kreatif lebih banyak, cepat beradaptasi, banyak minat pada investasi syariah modern, dan sangat akrab dengan mobile banking. Makanya, BI, OJK, dan Bank Syariah sering mengadakan beasiswa, riset, program pelatihan, seminar nasional, dan kompetisi riset syariah. Tujuannya agar kita siap masuk industri. Bagian 4, strategi menghadapi tantangan dan mengambil peluang. Yang pertama, penguatan literasi syariah. Literasi tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk pelaku UMKM, mahasiswa, praktisi bisnis, dan lembaga pemerintah daerah. Semua harus paham cara syariah, cara kerja syariah, agar ekosistem tumbuh. Yang kedua, penguatan digitalisasi syariah. Untuk bersaing dengan bank konvensional, bank syariah harus memperluas fitur mobile banking, menambah layanan e-wallet syariah, memperbanyak transaksi kris syariah, memperkuat keamanan digital, dan bekerja sama dengan startup halal. Yang ketiga, integrasi industri halal. Strategi integrasi dilakukan melalui pelatihan sertifikasi halal, pembiayaan rantai pasok, pengembangan kawasan halal, sinergi pariwisata, dan pembiayaan syariah. Yang keempat,
Penguatan SDM perlu diperkuat dari kemampuan teknis, kemampuan syariah, kemampuan komunikasi, pemahaman digital, dan pemahaman risiko. SDM adalah jantung industri. Yang kelima, kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antara kementerian, BI, OJK, KNEKS, lembaga zakat dan wakaf, kampus, pelaku industri, dan UMKM akan memperkuat ekosistem syariah nasional. Bagian 5, masa depan perbankan syariah Indonesia. Dalam 10 tahun ke depan, bank digital syariah murni akan semakin banyak. Sukuk digital berbasis blockchain akan tumbuh. Wakaf produktif akan menjadi sumber pembiayaan besar. UMKM halal akan lebih mudah mengakses pembiayaan. Indonesia punya peluang menjadi pusat halal dunia. Masa depan ini sangat cerah jika tantangan bisa diatasi. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita mengenai tantangan dan peluang keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Dengan memahami materi ini, kita bisa melihat bahwa industri syariah bukan sekedar sistem yang berbeda dari konvensional, tetapi sebuah sistem ekonomi yang dirancang untuk memberikan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Sebagai mahasiswa, khususnya saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 022724111137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahirun. Saya melihat bahwa pemahaman ini sangat penting sebagai bekal kita memasuki dunia profesional. Kita bukan hanya belajar teori, tetapi juga memahami dinamika industri yang sedang tumbuh dan memiliki peluang global yang sangat besar. Semoga materi ini bermanfaat, mudah dipahami, dan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan akademik kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya teman-teman, dan tetap semangat belajar. Bye!